ibaratnya bangun rumah atau gedung itu ada tahapannya, tidak langsung bangun ya. Berawal dari menyiapkan desain bangunannya. Ini adalah apa yang saya terangkan di depan tadi. Itu memahami visi misi kehidupan, siapa anak kita, siapa saya, apa kewajiban saya, anak saya terhadap saya dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang masuk dalam akan mempengaruhi desain yang kita punya. Memahami tuntunan harus mencetak anaknya seperti apa ya, itu kan targetnya apa ya, itu kalau kita tidak tahu ya kita tidak bisa membuat desain itu. Desain dasar, desain tambahan. Bangunan dasarnya ya harus bangunan, terbentuk bangunan, minimal disebut bangunan itu seperti apa. Tetapi nanti bangunan itu mau jadi restoran kah, rumah sakit kah, gedung pertemuan kah, gedung olahraga, itu berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian ada proses menyiapkan modal dan bahan. Kita tadi itu ya menyiapkan ilmunya, yang kemudian kalau dalam proses pendidikan anak kita tadi kan untuk bangun itu ada butuh naluri yang sehat, butuh mata untuk kemudian dia bisa mengenali dia berkomunikasi dengan alam sekitar untuk dia tangkap sebagai fakta yang dia tangkap untuk dimasukkan ke otaknya. Itu kan kita ajari semua itu bagaimana dia mengenali setiap apa yang ada dalam dirinya dan juga apa yang ada di sekitarnya. Itu adalah proses menyiapkan modal dan bahan. Pada waktu proses berikutnya kita mulai membangun fondasinya, akidahnya, kita kuatkan, kita kenalkan dia dengan Allah, dengan Rasul, dengan Al-Quran, dengan keyakinan terhadap akhirat, konsekuensi dari meyakini Allah adalah Tuhannya, yaitu taat kepada syariah, itu adalah mulai bangun dari fondasi, lalu kemudian kita angkat lagi, kita terus-terusan bangunannya kita tinggikan, kita sempurnakan, kita pastikan tidak ada yang merusaknya. Misalkan, ada yang berusaha merusak bangunan anak kita dan mengatakan semua agama sama, wah kita segera tutup, segera netralisasi. Ada yang mengatakan loh LGBT itu nggak haram, nggak gay itu nggak haram, nggak maksiat, itu adalah hak asasi manusia, kita harus menghormatinya. Wah, ini sesuatu yang bisa merusak bangunan keberadaan anak kita. Maka kemudian kita pastikan kokoh, itu tidak boleh ada yang merusaknya, tidak boleh ada celah untuk melemahkannya. Itu kita pastikan dalam setiap kita membangun profil anak kita tadi. Dan terakhir kalau sudah terbangun, baru kita bicara membaguskan, kita bicara mengindahkan bangunan itu, kita bicara warnanya, kita bicara interior, hiasan-hiasannya, mungkin tamannya dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin kalau digambarkan dari hanya ilustrasi tentang profil bangunan kepribadian anak kita, akidah ini adalah fondasinya, lalu kemudian dari akidah ini akan membentuk pola pikir yang dia punya. Setiap kali dia itu mau memahami apa saja, dia standarisasi informasi yang dia pakai untuk menafsiri fakta apapun yang dia pikirkan dengan akidah Islam, lalu akan terbentuk pemahaman yang islami dari pola pikir Islami itu, dan setiap kali dia itu punya hawa nafsu, punya keinginan, punya kebutuhan, dia ikat dengan pola pikirnya tadi, dengan pemahaman yang dia punya, maka pada saat itu akan terbentuk pola sikap Islami. Dan nanti akan kita lihat dari bangunan profil keberadaan anak kita adalah gambaran-gambaran kumpulan amal, sikap, sifat yang itu memang khas ya. Dia anak yang taat beribadah, sholatnya rajin, puasanya juga, dia begini cara berkata-katanya kepada orang tua, dia kalau diberi amanah itu dia itu terpercaya, dia tidak mudah menyerah, dia tidak takut mati, dan seterusnya. Itu seperti itu ya. Nah, ini profil dasar. Nanti baru kemudian kita bicara orang yang seperti ini, nah, itu boleh jadi ada yang jadi khalifah, ada yang jadi pemimpin pasukan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang dan seterusnya.